Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Sesuatu perbuatan itu tergantung dari niatnya. Jadi kalau niatnya sudah buruk, maka perbuatan itu akan buruk dan pasti hasilnya akan buruk. Seperti para penuduh ijazah palsu itu, mereka dari awal memang niatnya sudah buruk, yaitu ingin mendelegitimasi Jokowi, ingin mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Itu sudah tidak terbantah lagi, itu sudah diungkapkan mereka di mana-mana. Apalagi mereka sudah mengkristal dalam sebuah organisasi bentukan mereka sendiri, yaitu Sekretariat Bersama Adili Jokowi dan Makzulkan Gibran. Jadi meskipun dibungkus dengan sesuatu yang kelihatannya ilmiah, mereka bikin buku juga yang diklaim sebagai buku ilmiah, tapi niat awalnya sudah terlanjur mereka sampaikan ke publik, dan nanti pasti hasilnya juga akan tidak baik. Kalau kita mengikuti rangkaian dari awal mereka menuduh, kemudian membuat buku, soft launching, hingga yang beberapa hari yang lalu mereka lakukan, yaitu bedah buku, akan terlihat rangkaian-rangkaian itu adalah rangkaian-rangkaian keburukan semua. Sebelum mereka membuat buku, mereka sudah menuduh duluan. Tifa bahkan sudah mendahului sejak tahun 2022. Rismon sejak Maret 2025. Isinya semua tuduhan, tidak ada yang cuma sekedar menanyakan dengan cara yang baik-baik, tidak ada. Kemudian setelah dilaporkan apa yang terjadi, mereka semakin menjadi-jadi. Semakin banyak tuduhan dari mereka, bukan hanya menuduh Jokowi, tapi juga menuduh UGM, memframing, bikin opini, bikin agitasi, seperti itu. Setelah itu kemudian mereka berdaya upaya agar bisa lepas dari jerat hukum dengan membuat sebuah buku yang nyatanya itu adalah buku sampah, hanya kompilasi dari apa yang mereka sampaikan selama ini di berbagai media sosial, di berbagai media lainnya seperti televisi, podcast, dan lain-lain. Sebenarnya itu juga sudah tidak bagus. Lalu mereka melakukan soft launching di UC UGM rencananya, yang kemudian sama UGM sudah ditolak, uang sudah dikembalikan, ruangan sudah dikunci. Mereka dipersilahkan untuk mengambil lokasi di lain tempat, tidak di dalam wilayah UGM, tapi mereka mengakalinya. Mereka tetap di UC walaupun tidak di ruangan Nusantara, tapi mereka pindah di Resto UC. Artinya apa? Mereka memakai cara-cara yang tidak baik. Kemudian bedah buku yang mereka lakukan di kalangan terbatas, kalangan rela agama, mereka juga di dalamnya juga seamati tidak baik juga. Ada peserta saat sesi tanya jawab, malah justru yang keluar dari mulutnya adalah narasi kekerasan, ancaman. Demikian pula pematerinya, dalam hal ini Tifa, saya amati justru banyak melakukan fitnah, terutama kepada rektor UGM. Padahal kita tahu bahwa fitnah itu sesuatu dalam kacamata interaksi antar manusia maupun dalam kacamata agama itu sesuatu yang buruk sekali, dosa besar. Fitnah adalah menyampaikan kebohongan, menyampaikan kedustaan tanpa ada dasar kebenaran sama sekali. Tujuannya apa? Untuk merusak nama baik orang, menjelekkan orang, merusak kehormatan orang, menstigma orang. Itulah fitnah. Dan itu saya amati terjadi saat bedah buku kemarin. Saya juga sangat heran ya dengan audiensnya yang notabene adalah kaum intelektual semua. Apakah mereka tidak bisa berpikir, atau hati mereka sudah tertutup karena kesamaan kepentingan saja? Kita tahulah bahwa Tifa itu mendukung tokoh siapa tuh kita tahu. Dan kebetulan rela agama juga relawan dari salah satu tokoh yang kemarin ikut dalam pencapresan di 2024. Kita tahu, artinya mereka
memang memiliki kesamaan kepentingan. Tapi setidaknya sebagai kaum intelektual, apalagi kaum beragama, mestinya mikir, apakah ia akan selamanya mengikuti jejak-jejak ketidakbenaran? Apakah mereka akan mensupport fitnah-fitnah seperti itu? Ini memang akhir zaman, di mana fitnah bertebaran di muka bumi. Justru yang melakukan fitnah itu justru orang-orang yang disangkanya alim dengan penampilan yang agamis, tapi justru yang keluar adalah fitnah-fitnah. Tanpa panjang lebar, saya akan tunjukkan bukti video di mana dalam bedah buku di kalangan relagama Tifa melakukan fitnah terhadap Rektor UGM Profesor Dr. Ova Amelia. Saya akan tunjukkan buktinya. Ada satu lagi ternyata dokumen. Ada satu lagi ternyata dokumen. Yang selama 20 tahun kita nggak pernah tahu. Ya, dikatakan oleh Profesor Ova Emilia di hari itu 24 Agustus 2025, yaitu apa? Ternyata orang yang bernama Joko Widodo itu punya ijazah sarjana muda. Ya kan? Ternyata dia tidak menempuh ujian penerimaan mahasiswa PP1. Ternyata dia tidak menempuh ujian penerimaan mahasiswa PP1. Apakah rektor mengatakan yang seperti itu? Tidak sama sekali. Rektor UGM dalam pernyataannya yang dilakukan di tanggal 24 Agustus sama sekali tidak seperti yang diomongkan Tifa. Tifa tadi mengatakan bahwa Rektor UGM Profesor Dr. Ova Amelia mengatakan bahwa ternyata Jokowi menempuh sarjana muda di UGM. Terus dikatakan bahwa Jokowi ternyata tidak menempuh seleksi penerimaan proyek perintis 1. Itu sudah bentuk fitnah kepada Profesor Dr. Ova Amelia. Dua hal itu tidak diomongkan oleh Profesor Dr. Ova Amelia. Nanti kita buktikan. Dari dua statement Tifa ini, dia hanya ingin menghasut orang dengan fitnah. Menghasut orang agar mempercayai omongannya. Dia mempropaganda, mengagitasi orang-orang yang selama ini sudah terlanjur menjadi pemujanya, dicekoki dengan hal yang tidak benar, dicekoki dengan hal fitnah. Mereka akan tambah terjerumus, akan tambah tersesat. Statement Tifa tadi sungguh-sungguh tidak benar. Kemarin sudah pernah saya bahas dalam konten saya terdahulu bahwa sebetulnya pada tahun 80-an di UGM sarjana muda itu blend dengan program sarjana. Jadi mahasiswanya itu waktu seleksi masuk ya seleksi sarjana, bukan sarjana muda. Sarjana muda itu hanya fase ketika mahasiswa baru dalam tahap 120 SKS. Mereka menjadi sarjana muda. Namun tidak hanya berhenti di 120 SKS. Mereka akan menempuh lagi hingga 150-an SKS agar sarjananya menjadi sarjana penuh. Jadi tidak seperti yang dibayangkan Tifa bahwa program sarjana muda dengan sarjana itu terpisah, ada seleksi masing-masing. Tidak. Orang-orang yang tahun 80 mengikuti sarjana muda itu akhirnya mereka waktu masuk itu seleksinya program sarjana, tapi ada istilah sarjana muda ketika SKS-nya baru 120. Itu mereka disebut sarjana muda. Itu fase. Kemudian mereka lanjut sehingga SKS-nya terpenuhi 150-an. Mereka menjadi sarjana penuh dan diwisuda dengan gelar kesarjanaan. Kalau di kehutanan ya insinyur. Jadi Tifa ini benar-benar melakukan suatu fitnah.
Kenapa saya katakan fitnah? Bahwa itu tidak diomongan oleh rektor pada tanggal 24 Agustus, tapi dia ngejudge itu yang diomongkan oleh rektor. Bahkan statement kedua dari Tifa tadi mengatakan bahwa ternyata Jokowi tidak ikut seleksi penerimaan proyek Perintis 1. Rektor UGM di statementnya tanggal 24 Agustus sama sekali tidak menyinggung itu. Mungkin ada yang tidak tahu ya, proyek Perintis 1 itu kalau di tahun-tahun setelahnya itu ada pergantian istilah, ada Sipenmaru, ada UMPTN. Kalau sekarang mungkin apa ya, seleksi nasional berdasarkan tes atau apa ya, SNBT atau apa itu. Ini benar-benar fitnah. Rektor UGM tidak mengatakan dua hal itu. Jokowi murni ikut seleksi tingkat sarjana yang waktu tahun 80-an istilahnya proyek Perintis 1. Proyek Perintis 1 itu terdiri dari beberapa perguruan tinggi besar waktu itu. UGM, UI, ITB, setahu saya seperti itu, UNER. Mereka terkelompok dalam namanya proyek Perintis 1, melakukan seleksi bersama. Di tahun-tahun selanjutnya ada MPTN, SNBT, dan lain-lain. Jadi itu dua hal yang tidak dikatakan oleh rektor, tapi Tifa ngakunya rektor tanggal 24 menyatakan itu demi memperkuat tuduhan Tifa bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah sarjana, tapi Jokowi adalah peserta sarjana muda, sehingga rentetannya panjang nanti. Di koran KR itu yang ditampilkan di Bareskrim itu adalah koran palsu, karena di sana memuat orang-orang yang lolos penerimaan seleksi mahasiswa baru di tahun 1980. Rentetannya panjang. Bahaya fitnah ini. Dari fitnah ini banyak pihak yang akhirnya ikut difitnah. Bareskrim difitnah, bikin atau menampilkan koran yang palsu, karena menampilkan koran KR yang ada nama Jokowi dalam cakupan mahasiswa yang lolos proyek Perintis 1 di tahun 1980. Jadi ini sangat memprihatinkan ya. Orang dengan penampilan seperti itu, dengan klaim-klaim bahwa dia intelektual, akademisi, ilmuwan, periset, tapi fitnah, melakukan fitnah di muka umum lagi. Dan seperti mempropaganda orang agar tidak percaya pada UGM, agar tidak percaya pada Profesor Ova, agar mempercayai tuduhannya bahwa Jokowi itu tidak pernah berada dalam status sarjana di UGM, hanya berhenti di sarjana muda. Saya akan buktikan dengan video rektor UGM, tidak seperti yang diomongkan Tifa. Saya Dr. Hewansyah. Saya cari dulu videonya. Benar-benar sangat berbeda, tidak seperti yang diomongan Tifa. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Sangat berbeda jauh dengan apa yang dituduhkan Tifa sebagai ucapan rektor UGM di tanggal 24 Agustus. Ternyata di sini ucapan orisinil dari rektor UGM adalah menyatakan bahwa UGM memiliki bukti otentik, mulai dari Jokowi
masuk seleksi, mengikuti perkuliahan di sarjana muda, sarjana, KKN, dan wisuda. Seperti yang saya tadi omongkan di depan, sarjana muda itu fase ketika mahasiswa mencapai 120 SKS, kemudian lanjut hingga 150 menjadi sarjana penuh. Seperti yang diomongkan Rektor UGM tadi, mengikuti perkuliahan di sarjana muda, sarjana, KKN, dan wisuda. Jadi kalau cuman sarjana muda, dia nggak mungkin KKN. Tapi kan dinyatakan oleh Rektor UGM, urut-urutannya Jokowi tadi, mulai dari diterima di UGM, lolos seleksi, kemudian mengikuti perkuliahan di sarjana muda, sarjana, KKN, wisuda. Jadi tidak seperti yang diomongkan Tifa. Tifa murni memfitnah. Memfitnah karena apa? Karena Rektor UGM tidak mengatakan itu, tapi Tifa mengatakan itu perkataan dari Rektor UGM bahwa Jokowi memiliki ijazah sarjana muda. Jokowi tidak mengikuti seleksi proyek perintis 1. Itu omongan Tifa yang diatribusikan seolah-olah itu omongan dari Profesor Ova, Rektor UGM. Faktanya Rektor UGM tidak mengatakan seperti yang diklaim Tifa tadi. Ini sangat memprihatinkan ya, dimana fitnah secara telanjang dikemukakan di depan umum. Yang difitnah pun bukan orang main-main, petinggi perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ini apa ya? Ini mungkin memang akhir zaman ya. Sekarang kita tes lagi. Tadi Tifa mengatakan bahwa ternyata Jokowi tidak mengikuti seleksi penerimaan proyek perintis 1. Apakah benar seperti itu? Akan saya buktikan dengan video berikut ini. Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan masuk pertama kali ke UGM itu setelah mengikuti serangkaian tes, kemudian diumumkan ya proyek perintis 1 yaitu diumumkan pada tanggal 18 Juli 1980. Bapak Joko Widodo itu bisa Itu keterangan dari Dekan Fakultas Kehutanan Dr. Sigit Sunarta yang jelas-jelas menyatakan bahwa Jokowi pertama kali dinyatakan sebagai mahasiswa UGM ketika diterima pada proyek perintis 1 di tanggal 18 Juli 1980. Sudah sangat jelas diterima di proyek perintis 1 yang di era-era setelahnya disebut sebagai Sipenmaru, UMPTN, SNBT, dan lain-lain. Bukan seleksi untuk sarjana muda, proyek perintis 1. Nah, inilah saya sebenarnya untuk mengomeni manusia-manusia seperti Tifa ini sudah kesulitan ya, dimana dia dengan entengnya bisa memfitnah orang semau-maunya di hadapan umum. Dan anehnya, audiensnya pun ya manggut-manggut saja. Hanya karena apa? Mungkin karena kesamaan kepentingan politik. Hanya itu aja sebetulnya. Ini sangat memprihatinkan ya, gejala di masyarakat kita, kaum intelek yang sejatinya bisa memberi contoh teladan kepada masyarakat tentang kebenaran ilmiah, tentang etika, tentang akhlak. Tapi faktanya apa? Mengajarkan kepada masyarakat hal-hal yang tidak baik di muka umum tanpa malu-malu melakukan fitnah. Saya tahu kok
Sebenarnya Tifa ini dalam rangka dia sudah kepepet sebenarnya. Dia sudah merasa kepepet. Dia sudah membayangkan bahwa dia akan masuk penjara, kalah dalam persidangan. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah bagaimana menyesatkan publik, bagaimana agar sebanyak-banyaknya publik mendukung dia. Syukur-syukur nanti ada gelombang demo lagi untuk mengadili Jokowi seperti yang mereka cita-citakan. Dan itu sudah terucap oleh mereka. Mereka punya keinginan untuk mengadili Jokowi. Artinya kasus ini tidak sampai ke persidangan. Jadi mereka dalam hal ini cenderung untuk mengumpulkan sebanyak mungkin massa dengan fitnah, dengan informasi bohong, dengan penyesatan seperti itu. Ini sangat memprihatinkan ya. Ini mungkin buat pelajaran kita semua, bahwa kita jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Mungkin hanya sampai di sini video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan tetap salam merdeka.